Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini Bapak Ibu perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer bahwa pegawai honorer tersisa 1,6 juta di tahun 2024. Pegawai honorer tersisa 1,6 juta di tahun 2024. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan informasi sebut honorer non-ASN yang sudah terdata itu ada 2,3 juta sesuai dengan hasil pendataan honorer non-ASN pada tahun 2022 dan 2023, sehingga diumumkan pada 1 April 2023 bahwa honorer yang telah mendaftar melalui database BKN terjaring 2,3 juta sekian. Nah, pada informasi kali ini sampaikan bahwa pegawai honorer sisa 1,6 juta di tahun 2024. Bagaimana nasibnya? Tentu ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui ke depan. Sebagaimana penjelasan sesuai dengan informasi bahwa honorer yang 1,6 juta itu adalah sisa dari 2,3 juta, yang mana secara perlahan 2,3 juta itu terangkat mulai tahun 2021 melalui seleksi CPNS maupun P3K, demikian di tahun 2022 dan tahun 2023 tahun ini. Sehingga nantinya berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk rekrutmen ASN di tahun 2021, 2022, dan 2023 ini, maka diprediksi honorer tersisa 1,6 juta lagi. Nah, untuk nasibnya bagaimana? Mari kita simak informasi berikut. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Jakarta, CNBC Indonesia. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB memperkirakan masih ada 1,6 juta tenaga honorer yang belum diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2024. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB tengah memutar otak untuk merampungkan masalah pegawai honorer non-aparatur sipil negara tersebut agar bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Proyeksi non-ASN ini ada 1,6 juta, di mana ex-THK2, tenaga honorer kategori 2, 130.495, dan umum 1.475.694. Ini kata Menteri Pan RB Abdul Azwar Anas saat rapat dengan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada hari Senin 13 November 2023. Ex-THK2 adalah tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menteri Anas mengatakan pemerintah sudah memiliki rencana terkait dengan nasib 1,3 juta tenaga honorer itu. Namun, dia mengatakan rencana tersebut perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI mengenai penyelesaian 1,6 juta orang ini. Karena dalam hal penyelesaian 1,6 juta ini, yaitu cukup luar biasa. Kita bersyukur bahwa langkah pemerintah setelah pengesahan Undang-Undang ASN 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, pemerintah telah berjanji akan menerbitkan peraturan pemerintah terkait dengan penataan honorer ini, yang mana telah dimuat di dalam Undang-Undang ASN bahwa batas akhir penataan honorer non-ASN atau nama lainnya itu
paling lama Desember 2024. Nah, sebelum masuk sampai Desember 2024, berbagai cara dilakukan oleh pemerintah. Nah, informasi lain Bapak Ibu yang telah disampaikan, salah satu langkah tepat atau program yang paling besar dilakukan oleh Kementerian Pan-RB yaitu dengan menetapkan kuota untuk honorer 80% dan 20% untuk fresh graduate, yang mana hal ini diberlakukan mulai tahun 2023 tahun ini dalam tes seleksi P3K maupun PNS. Kemudian, selain daripada itu, maka sebagaimana yang dilakukan dan sudah dibahas pada rapat, bahwa sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia kepada Menpan RB, salah satu program besarnya adalah verifikasi validasi data honorer. Jika lolos dan telah terdata, apakah ikut seleksi? Maka dengan lantang dijawab oleh Menpan RB, tidak seleksi lagi. Otomatis dialihkan menjadi ASN P3K. Jadi di sini sampaikan, katanya nanti kami akan diskusi dengan anggota dewan. Kami akan diskusi supaya ini kan kebijakan 2024, tapi bisa kita ambil sekarang, katanya. Dalam hal pembahasannya bersama dengan DPR RI, boleh dibahas di tahun 2023 tahun ini, walaupun itu adalah rencana yang akan dilaksanakan tahun 2024. Jadi sebelumnya pemerintah memperkirakan ada sekitar 2,3 juta tenaga honorer di seluruh Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengamanatkan bahwa permasalahan tenaga honorer harus dirampungkan paling lambat pada Desember 2024. Penyelesaian masalah honorer ini akan diatur lebih teknis melalui penerbitan peraturan pemerintah. Maka nantinya pemerintah menyebut bahwa peraturan pemerintah tersebut masih dibahas dan ditargetkan rampung pertengahan 2024. Paling lama rampung pertengahan 2024, itu sudah paling lama sekali. Kenapa ini diprediksi Bapak Ibu? Karena katanya 6 bulan setelah pengesahan undang-undang berlaku, maka akan dilakukan penataan sebagaimana yang diharapkan. Menpan RB Abdul Azhar Anas mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya telah berupaya menyelesaikan masalah 2,3 juta tenaga honorer non-ASN tersebut sejak dahulu. Nah, kita tahu bahwa mulai dari tahun 2021, 2022, dan 2023 tahun ini juga pemerintah selalu membuka pintu untuk seleksi CSN baik P3K maupun CPNS. Dia mengatakan sebagian tenaga honorer itu sudah coba diserap melalui seleksi ASN di tahun 2021 hingga 2022. Menurut data Kementerian Pan-RB, sebanyak 1.585 orang non-ASN sudah berhasil masuk menjadi P3K pada seleksi CSN 2021. Lalu pada seleksi 2022 ada sebanyak 317 orang, 317.148 orang non-ASN lulus seleksi. Anas mengatakan pada seleksi CSN 2023 ada 669.054 tenaga honorer yang mengikuti seleksi dan memperkirakan 430.665 orang diperkirakan akan lulus seleksi tersebut. Anas mengatakan masih ada sisa 1,6 juta tenaga honorer yang masih perlu diselesaikan pada tahun 2024. Inilah yang dipikirkan Menpan RB bersama DPR RI, bagaimana nasib 1,6 juta orang ini. Menteri Anas mengatakan bahwa Kementerian Pan RB telah menyusun skenario, ingat Bapak Ibu ya, telah menyusun skenario yang akan dibahas lagi lebih lanjut dengan Komisi 2 DPR RI untuk menyelamatkan tenaga non-ASN tersebut untuk diubah menjadi aparatur sipil negara. Jadi itulah informasi Bapak Ibu. Semoga apa yang diinginkan dan dicita-citakan oleh Bapak Ibu honorer non-ASN sambungnya pada tahun 2023 tahun ini dan 2024, apa rencana besar Menpan RB bersama dengan DPR RI juga bisa terkabul. Mari kita berdoa
kiranya rencana dan pekerjaan pemerintah bersama dengan DPR RI untuk menyelamatkan honorer bisa berjalan sebagaimana harapan. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.